Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah likulli hal. Ja'ala syahrul Ramadan li syahri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para pemirsa pendopo Hajat Center yang dimuliakan Allah. Kita selalu berupaya untuk bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita selalu mendapatkan anugerah Ramadan terbaik di hari yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti komitmen kami, Pendopo Hadis Center di Ramadan 1442 Hijrah ini lebih concern pada narasi-narasi doa, di mana Allah berfirman, "Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Berlebih lagi sekarang di situasi keadaan spiritual yang cukup tinggi di hadapan Allah, yaitu anugerah kesucian Ramadanul Karim. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, begitu juga baginda Rasul. Sering kita mendengar satu kalimat dari Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang doanya itu tidak bisa ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Yang kedua, wal imamul adilu wa da'watul mazlum. Yang artinya 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang sedang berpuasa sehingga mereka selesai berpuasa dan mendoakan. Yang kedua, orang-orang yang melakukan proses kehidupannya menjadi pemimpin dengan pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa-doa orang-orang yang dizalimi. Kita masuk pada kriteria sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Artinya, kesempatan untuk dikabul oleh Allah itu sangat tinggi kondisinya. Oleh karena itu, para hadirin pendopo, pencipta pendopo Zikir Hadis Center, kita sama-sama jangan lengah untuk selalu mengumandangkan doa. Di ba'da sholat, di luar sholat pun kita diperintahkan untuk berdoa. Karena pasti ada kehilapan, ada kezaliman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat, sebuah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan dengan doa yang kita sering lapaskan di situasi spiritual yang tinggi ini, ibadah kita lebih maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pencinta pendopo Hadis Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, pendopo Hadis Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan posisi pembahasan kita pada masuk substansi bagaimana Rasulullah SAW memunajatkan dirinya di dalam proses perjalanan spiritual beliau. Ketika tadi di awal kita ungkapkan bagaimana ayat Al-Quran memerintahkan bahwa manusia diperintahkan untuk bermunajat dan berdoa ketika mengalami kekhilafan. Rasulullah SAW selalu memberikan gambaran kepada kita. Di antara sekian banyak doa yang beliau ungkapkan, lantas dilansir oleh para sahabat Rasulullah SAW. Salah satu di antara doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pastinya hadis ini mempunyai kualifikasi yang sempurna atau hadisnya mendekati kebenaran yang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemukakan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzu min jahdil bala. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keadaan-keadaan membuat sesuatu hidup susah, bala atau bencana.
sekarang ini kita ini sedang berada dalam posisi bencana. Bencana dalam kehidupan dengan wabah penyakit, bencana dengan adanya pola keberadaan manajerial kepemimpinan, itu juga sebenarnya bagian dari cobaan dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-Fakir mengatakan demikian. Keadaan di lapangan bahwa proses kehidupan berbangsa dan bernegara kita rasakan hingga saat ini masih mengalami satu situasi yang tidak mempunyai proses tingkat ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Tidak bisa kita dustai. Perpecahan, pola pemikiran, dan lain sebagainya tetap muncul dalam proses bernegara. Itu bagian daripada bencana. Audzubika min jahdil bala. Ya. Wadarakis saqa. Dan juga dari keadaan bencana-bencana yang menyengsarakan. Wasu'il qada wasamatatil a'da. Dan juga keburukan dari takdir. Kita khawatir kalau kita termasuk orang yang terkena COVID-19 misalkan. Dan juga wasamatatil a'da. Dan kegembiraan para musuh-musuh kata Rasulullah. Jadi musuh-musuh Islam sekarang ini sedang bergembira. Kenapa? Karena dia melihat terjadi perpecahan, terjadi persinggungan antara umat Islam. Di sana-sini kita lihat tingkat ukhuwah Islamiyah dalam unsur keislaman sangat minim sekali keberadaannya. Kenapa saya katakan sangat minim? Jelas. Karena di satu sisi ada yang ingin tetap menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, ada juga sekelompok orang yang tidak melakukan itu. Artinya di sini sudah memunculkan perpecahan. Pemirsa Pendopo Hajj Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita realisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari susahnya bala, yaitu bencana, dari hinanya kesengsaraan, dari keburukan qada dan takdir, dan kegembiraan para musuh-musuh Allah. Jelas, musuh Allah itu selalu berada di dalam kehidupan kita. Hadirin, pemirsa Pendopo Hajj Center yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini dapat merealisasikan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Amin ya Rabbal alamin. Pengembangan dari munajat-munajat Rasulullah SAW. Kalau tadi kita mohon mengikuti langkah Rasulullah dari bagaimana keadaan susahnya bencana, jangan sampai kita diberikan kesengsaraan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga mengungkapkan satu doa. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini bulan, ini keadaan sangat indah, yaitu Ramadan. Bermohonlah kita kepada Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan di dalam urusan-urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Artinya, idealisme beragama, idealisme akidah, harus kita kuatkan di dalam diri kita. Di tengah-tengah regulasi yang ada pada saat ini, kita wajib, sahabat-sahabat sekalian, memperkuat idealisme beragama itu. Kenapa? Karena banyak orang yang idealismenya itu bergerak, berubah, melenceng, luntur, dan lain sebagainya. Inilah bulan yang baik, waktu yang baik, tempat yang juga sangat baik ketika kita berada di tempat ibadah. Masjidkah, musolahkah, surau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbanyak doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sukses ibadah Ramadan adalah satu kebahagiaan dalam hidup kita. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kesimpulan daripada narasi hari kedua Ramadan ini yang penting adalah bahwa doa itu
adalah bagian dari proses ibadah. Jangan lupa kita senantiasa berdoa diawali sholawat kepada baginda Rasul, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena kehilapan dan kebodohan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.